saya kasih ilustrasi nanti. Ya, dan ternyata scholar kalian yaitu Tafsir ND menjelaskan bahwa ternyata di sini brotherku, menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel. Ya, pada perjalanannya dalam gurun pasir, Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Ya, bentar. Nanti aku chat. Bentar. Ya. Ini ya. Nah, brother, yang pertama, scholar kalian tidak membantah adanya dongeng dalam kitab kalian. Yang kedua, brotherku, Paulus mengajarkan dongeng. Paulus ini sama seperti ini. Mungkin saya ilustrasikan ya. Paulus itu sama seperti saya ketika datang ke sebuah kota lalu mengatakan, tahukah kalian cerita Malin Kundang? Malin Kundang itu mengutuk ibunya dan si ibunya adalah Bunda Maria. Seperti itu, brother. Dia menceritakan tentang dongeng lalu mengkaitkan dongeng itu dengan ajarannya. Mengerikan, brother. Maka saya katakan pengajaran Paulus itu berasal dari dongeng. Silakan dibantah. Saya mau cek dulu. Dengar kok ya, kamu ngomong saya dengar. Iya. Pengajaran dari Paulus itu adalah berdasarkan dari dongeng. Gitu ya. Tapi kembali lagi nih di Alkitab. Statement saya jelas ya. Paulus mengajarkan dongeng itu statement saya jelas, dan Kristen ajaran dongeng ini pertanyaan. Tapi kalau saya membuat statement Paulus mengajarkan dongeng itu statement, my statement, oke? Ya memang pembicaraan Paulus itu ada benarnya, ada juga ada yang kontradiksi gitu loh. Tapi kalau kami Kristen itu fokus sama ajaran Yesus dan apa yang diberitakan Tuhan sama Yesus. Nah gitu loh. Karena di Alkitab ini tidak semua Alkitab ini kita harus bijak, mana yang kita harus telan, mana yang enggak. Karena di Alkitab ini ada perumpamaan, coba ulang tadi, ada benarnya juga, ada salahnya juga. Yang mana? Ada perumpamaan, ada ilustrasi, ada ajaran, ada teguran gitu loh. Jadi mana yang kita serap, mana yang tidak perlu kita serap. Tadi bilang ada salahnya, ada benarnya juga. Kayak mana itu maksudnya? Maksud saya itu ada yang kontradiksi juga. Kita akuin itu. Tahu abang kontradiksi, berlawanan ada juga. Tapi apakah semua itu harus kita telan? Nggak semua kan? Karena di Kristen itu diajarkan juga kita harus bijak. Brother, saya mau Anda membantah saya loh. Saya tidak ngerti nih, argumen ini bantahan atau membenarkan pernyataan saya nih. Dengar, brother, saya mau kalian umat Kristiani itu meluruskan kalau saya salah. Kalau kalian tidak mampu membantah saya dengan data bahwa yang disampaikan oleh lembaga ini itu salah, ya nggak usah banyak bicara lagi, clear. Saya pindah ke tema lain. Saya punya tema yang lebih ekstrim lagi, bahwa kitab kalian tidak layak dikatakan suci. Itu tema yang statement yang sangat mengerikan. Tapi saya bisa buktikan itu. Saya bertanggung jawab dengan omongan saya. Ya, Paulus mengajarkan dongeng tak terbantah. Setelah ini, kalau tidak ada yang bisa membantah, saya akan bawa tema bahwa Bible tidak layak dikatakan suci. Ya, itu saya cek dulu. Assalamualaikum Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Teman-teman jangan lupa di ini ya, tap-tap ya. Kencangkan tap-tapnya biar komalnya kuat. Jadi kita harap kalau ada teman-teman pastor Rom atau pendeta mungkin yang bisa membantah dari statement dari Uniriva, sekiranya bisa naik ya. Ya, saya berharap ini dibantah sama para pendeta loh, karena kalian punya kredibilitas. Dan seandainya kalian bilang bahwa literasi yang saya temukan ini adalah literasi yang salah, saya bersedia kok tidak lagi menggunakan, tapi dengan catatan bahwa antitesis. Oke? Ya, sekarang data yang kamu ambil itu dari mana? Dari Yayasan Lembaga Sabda, YLSA. Ini lembaga resmi. Silakan Anda cross check sendiri. Ini lembaga dari situs Bible yang terpercaya, sabda.org. Karena sesuai dengan Alkitab itu
datamu itu jauh dari Alkitab gitu loh. Entah dari mana kau Brother, temukan itu. brother, Hanya kamu yang tentang tahu. penjelasan Tritunggal itu tidak ada di Bible loh. Jangan standar ganda lah. Ketika penjelasan Tritunggal kalian ambil dari Irenaeus, kalian ambil dari Tertullian, kalian ambil dari Athanasius. Lalu ketika saya mendapatkan informasi dari scholar kalian, kalian bilang saya enggak. Hello, ayolah. Ayolah, capek-capek saya belajar, masa saya harus dibantah sama orang nggak baca? Nggak bisa. Ya, udah ngomong sama Yoga aja kalau gitu ya. Biar saya bekerja dulu, yang lain saya buka data. Setelah ini saya buktikan bahwa kitab suci kalian tidak layak dikatakan suci, karena saya bisa buktikan many distorsi di dalamnya. Ya, tapi nanti jangan sama saya Itu debat. terserah Saya nggak kamu. mau debat. Terserah kamu. Ini bukan kamu. masalah terserah, brother. Ini bukan masalah terserah, brother. Ini adalah realitas yang tidak bisa dibantah. Pernyataan benar itu, ketika pernyataan tak terbantahkan, itu bisa benar. Statement yang terbukti itu, kalau ada pembuktian kalau statement itu betul, itu benar. Karena kebenaran benar itu artinya coherence. Oke? Jadi kalau cuma bilang saya nggak terima, itu tidak mungkin. Hello, saya nggak peduli dengan perasaan kalian, karena kebenaran itu tidak mengenal perasaan, brother. Silakan. Saya tidak butuh datamu itu. Entah dari mana datamu itu kamu ambil. Jadi nggak perlu saya bantah di situ. Itu terserah kamu aja, data dari kamu, dari mana kamu ambil. Itu urusanmu. Oh. Kalau menurut laikku manurung, Bible ini kayak mana sih? Apa layak disebut kitab suci atau buku dongeng atau kayak mana menurut Le Budiman? Silakan Le. Ya kitab suci lah. Oke, mantap. Berarti tentang Paulus mengajarkan dongeng tadi tidak disinggung ya, tidak tersentuh. Sekarang pertanyaan saya sama Abangku Budiman. Apa alasan Bible dikatakan suci? Silakan dijawab, saya tunggu. Di situ jelas di Alkitab itu ada juga di situ tertera, disitulah ajaran Yesus, disitulah perintah Tuhan kepada Yesus. Nah, udah simpel aja gitu aja. Nah. Oke, ada majalah porno di dalamnya tertulis Yohanes 1 pasal 1 dituliskan oleh orang lain, dimuat di dalam majalah porno. Itu bisa nggak majalah porno itu dikatakan suci? Itu pembicaraan Yesus enggak? Iya, kalau seandainya Saya tahu ada kamu, contoh. Ini contoh ya, ini misal buku porno. Kemudian saya tuliskan di belakangnya di kertas kosongnya bahwa 1 Yohanes pada mulanya firman bersama Allah, atau saya bikin Matius 5:22 bahwa barang siapa yang menamparmu kemudian bisa nggak di dalamnya ada pengajaran Yesus? Bisa nggak dikatakan bahwa ini adalah firman Tuhan, kitab ini? Itu karena kesaksian. Coba cerna pertanyaan Kesaksian saya. kamu. Tenangkan, Iya, tenangkan. kamu bikin narasi kamu di situ. Saya lagi bertanya. Saya bertanya. Ini buku namanya adalah Kamus Saku Bahasa Spanyol Indonesia. Saya tuliskan di belakangnya yang kosong di sini. Ini ada kosong kertasnya di sini, ya. Saya tuliskan di sini Matius pasal 5 nomor 20 atau 22. Barang siapa yang menampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Oke, di dalamnya ada pengajaran Yesus. Bisa nggak dikatakan buku ini suci, kitab suci? Kalau menurut versi kamu mungkin itu nggak bisa dikatakan kitab suci. No, ini kata kamu barusan, Bapak yang bilang barusan bahwa kenapa kitabmu dikatakan suci karena ada pengajaran Yesus di dalam. Iya. Saya tinggal tambah. Jadi ketika ada pengajaran Yesus di dalam buku ini, buku kamu Spanyol ini jadi kitab suci, benar nggak? Kitab suci, ada pengajaran Yesus itu. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi semua buku bisa menjadi suci asal kalian tempelkan perkataan Yesus, kalian tuliskan di dalam bagian yang kosongnya. Simple. Ya ngeri. iya kenapa? Iya. Ya tidak masalah, silakan. Itu urusan kamu, Bapak. Saya tidak punya Mengenai hak sudut untuk pandang melarang kamu, Anda. mengenai kitab suci, bagaimana sudut pandang kamu tidak peduli, nggak Mantap, ada itu urusan. yang saya tunggu ya. Bapak tidak Dan peduli, tapi saya bagaimana pemahaman peduli. kamu? Nah, Kalau Bapak itu nggak tidak ada urusan buat peduli, kamu. Kalau Nah, karena Loh, kamu siapa sih? bilang? Kamu bukan siapa-siapa untuk di bagian Kristen. Saya warga negara Indonesia yang punya kewajiban mencerdaskan anak Iya, bangsa. warga negara Indonesia. Saya Tapi mahasiswi dalam yang belajar. Kristen kamu bukan siapa-siapa. Oh, saya nggak peduli penilaian Kristen ke saya. Iya kan? Saya nggak Kamu masalah peduli warga penilaian negara Kristen. Indonesia. Iya, jangan Yes. bawa negara. Loh, bawa dong. Saya punya hak di negara ini untuk Iya. berdemokrasi. So what?
Iya, masalah demokrasi. Tapi mengenai sudut pandang kamu dan pemahaman kamu mengenai tentang Kristen, itu nggak ada urusan dan kamu itu tidak penting buat kamu. Yes, tidak ada urusan bagi kalian ya sudah, tapi bagi saya ada urusan. Kenapa? Kan Saya paham warga juga. negara ini nggak masalah. Bagimu tidak ada masalah, lagi, tidak apa-apa. masalahnya. Tidak masalah. Kalau Anda tidak peduli Iya, dengan udah. semua, tidak masalah. Kami tidak. Ngapain Anda naik ke Komal ini? Kalau Anda tidak peduli dengan apa yang saya katakan, Anda naik ke sini ngapain? What's wrong with you, Pak? Tidak penting saya jawab itu. Buat apa? Oke, tema selanjutnya Fandi. Bible tidak layak dikatakan suci, dan ini temanya. Teman-teman perhatikan ya. Nanti tema tentang kitab dongeng ini kalian lihat di mesiah.org. Itu saya yang tulis sendiri. Seandainya ada apa-apa dengan website itu, silakan DM ke saya. Oh, ada kekurangan, ada kesalahan, ada situs yang tidak bisa dibuka. Tolong DM saya ya. Itu untuk umat Islam. Mesiah.org itu adalah, insya Allah, kalaupun saya dipanggil oleh Allah, itu warisan untuk teman-teman semua sebagai amunisi ketika berdebat, berdiskusi, menjawab pertanyaan non-muslim. Tema selanjutnya, saya bisa membuktikan bahwa Biblos tidak layak dikatakan suci menurut standarisasi Al-Quran. Oke, menarik ini ya. Baik, saya akan putarkan kembali kamera saya sebagai bentuk tanggung jawab berdata dalam berbicara dan bersuara. Karena materi ini sudah saya ramu sedetail mungkin di dalam situs saya mesiah.org. Teman-teman boleh berkunjung gratis, free for you all ya, mesiah.org ya. Di sini ada pilihan. Ada di sini ilmu pengetahuan, perbandingan agama, ada menjawab syubhat, ada tentang kami, ada materi diskusi, ada pertanyaan. Nah, materi diskusinya adalah, temanya saya buat di sini, kontradiksi ajaran Kristen dan pembuktian Al-Quran sebagai kalam ilahi. Ya, dibuka teman-teman, dibuka, langsung diklik saja warna merah tersebut. Teman-teman akan dibawa ke situs yang memang teman-teman tidak bisa copy paste ya, karena memang ini dilindungi hak ciptanya. Oke. Nah, tema ini bukan lagi pertanyaan. Perhatikan, ini bukan pertanyaan, artinya ini sebuah statement. Saya selalu berhati-hati teman-teman ya. Kalau pertanyaan itu masih kita perdebatkan, tapi kalau sudah statement berarti saya sudah pede dan percaya diri atas semua yang saya sampaikan. Perhatikan teman-teman di sini, kalau teman-teman boleh lihat, saya sangat menerima kritikan dan saran kalau seandainya ada kesalahan di website ini. Namanya saya manusia ya. Jadi latar belakang saya tuliskan tema ini, saya tuliskan begini. Dalam materi kali ini saya akan tunjukkan beberapa contoh kontradiksi dalam ajaran Kristen, baik dari segi ajaran atau doktrin isi kitab yang membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa kitab terdahulu telah terdistorsi, yaitu adanya kerusakan karena telah bercampur dengan karangan manusia. Ya, nah argumen saya ini berasal dari mana? Dari Al-Quran. Pertama, kita sebagai umat Islam diberi petunjuk dalam Al-Quran bahwa kitab suci itu harus ada parameter. Ya, harus ada standar. Kalau enggak, apa bedanya buku kitab suci dengan buku porno ya? Nah, dan harus terbukti sebagai kitab suci. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi yang terjaga. Dalam surah Al-Hijr yang sering kita bawa dalilnya. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Karena ini datang dari Allah, pasti Allah jaga. Dan Al-Quran buktikan bahwa Al-Quran terjaga hingga detik ini. Dengan cara apa saya membuktikan hingga detik ini Al-Quran terjaga? Tidak ada karya ilmiah dari para scholar dan orientalis yang bisa buktikan bahwa Al-Quran telah terjadi distorsi. Sebagaimana kita, bahkan orang Kristen sendiri mampu membuktikan kitabnya terdistorsi. Lebih lanjut lagi dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa bukti Al-Quran adalah kalam ilahi dengan tidak adanya ikhtilaf atau kontradiksi di dalamnya seperti yang dinyatakan oleh ayat berikut.
Dalam surah An-Nisa, ingat ini parameter kesucian kitab ya. Tidakkah mereka mentadabur Al-Quran seandainya Al-Quran itu datang dari sisi tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan atau ikhtilaf atau kontradiksi. Lagi-lagi hingga detik ini tidak ada satupun karya ilmiah atau para orientalis yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran ada kontradiksi. Jadi secara ilmiah kebenaran statement Al-Quran itu tak terbantah, maka dia bisa dikatakan benar, teman-teman ya. Kecuali ada, bahkan teman-teman tahu tidak, sebuah teori akan dikatakan benar kalau tidak terbantah. Itu kebenaran. Nah, lalu teman-teman perhatikan, ada statement dari Bible yang kurang lebih hampir sama apa yang distatementkan oleh Paulus. Lagi-lagi ini Paulus ya, menurut Timotius. Ini klaim yang harus ini kan saya bisa buktikan ini runtuh nanti. 2 Timotius pasal 3 nomor 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim. Perhatikan di sini. Dalam 2 Timotius pasal 3 16 bahwa orang Kristen mengklaim bahwa kitab mereka itu diilham oleh Tuhan. Ada 2 konsekuensi nanti. Maka harus terbukti bahwa semua tulisan di Bible adalah ilham dari Tuhan. Harus terbukti. Maka saya buktikan bahwa itu tidak betul. Ya. Dengar. Saya tambahkan lagi ayat Al-Quran. Saya akan bawa beberapa bukti secara ilmiah adanya kontradiksi dalam Bible sebagai bukti bahwa Bible tidak semuanya kalam ilahi. Ya ahlil kitab. Di sini dikatakan, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Inilah kerjaan mereka, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Dan saya membawakan hadis Rasulullah SAW sebagai standing point saya bahwa kitab terdahulu dalam Sahih Bukhari nomor 2488 itu telah bercampur. Maka ini pembuktian saya. Kita akan buktikan klaim Allah dan Nabi kita tentang distorsi Bible. Pertama, kita bicara kontradiksinya terbagi dalam beberapa sistematik ya. Satu, ajaran dulu, doktrin. Doktrin itu sangat berubah. Apa itu? Bahwa kalau dalam perjanjian lama Allah bukan manusia, dalam perjanjian baru menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 ternyata firman itu bersama Allah dan firman adalah Allah dan dianggap firman adalah Yesus, maka Allah adalah manusia. Ini bertentangan secara doktrinal. Satu, doktrin dulu. Yang kedua teman-teman, kontradiksi teks perjanjian lama antara bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani. Dan ini yang menarik teman-teman. Kalau teman-teman lari ke website saya, teman-teman akan ketemu dengan footnote. Angka 3 ini footnote. Silakan diklik. Diklik, teman-teman akan dibawa ke situs. Sebuah situs Septuaginta ya, Elopos Net Elpenor Greek. Sorry ya. Teman-teman akan melihat oke, ini servernya lagi error ya. Sorry ya. Mungkin biasa ini kalau situs-situs begini tuh banyak yang buka tuh error ya. Nanti kita buka yang lain ntar. Ada beberapa situs Septuaginta yang bisa kita buka, oke? Oke. Kita tunjukkan aja di sini nanti. Kita lari ke Sefaria dulu ya, karena Septuaginta nggak bisa dibuka. Saya akan carikan nanti situs Septuaginta yang lain. Maka saya akan buktikan kontradiksi kitab suci mereka yang parah sekali. Ini dia. Nah, karena Septuaginta nggak bisa dibuka, kita ambil di sini teman-teman. Saya juga tunjukkan teks bahasa Ibrani di sini ya, yang saya ambil dari Sefaria. Silakan diklik di angka 4 footnote. Teman-teman akan dirujuk kepada link Sefaria yang sudah saya ambil ya. Perhatikan ini. Link www Sefaria. Ini adalah daftar pustaka saya. Perhatikan teman-teman ya. Ketika teman-teman klik itu, teman-teman akan diarahkan ke situsnya langsung. Dan tolong dibaca di Yesaya pasal 63 nomor 9. Perhatikan. In all their troubles, God was troubled. Gimana bacanya ini ya? Trouble atau gimana? And the angel of the divine ya, and the angel of the divine. Di sini dikatakan malaikat Tuhan ya. Umalah ya, ini ya bahasa Ibraninya. Sorry kalau saya salah ya. Perhatikan ini dalam sefaria.org. Coba saya buka dulu situs Septuagintanya. Ya, sorry teman-teman yang bilang situs Septuaginta itu banyak by the way. Kalian bisa buka kok. Karena ini lagi bermasalah, kita buka di Septuaginta yang lain, oke? Kalau tidak ada Septuaginta pun teman-teman bisa buka di dalam Bible Perjanjian Baru kok. Itu tetap bertentangan nanti. Oke, ini dia. Biasanya kemarin sarapan pagi Biblika juga bermasalah. Kita akan buka nanti. Ini kita ambil perjanjian baru ya. Ingat ya, ini
Malak ya, the angel of the divine. Kalau kalian teman-teman buka sabda.org ya, situs sabda.org, buka Yesaya pasal, by the way, sabda.org ini mengutip terjemahan Septuaginta sebagian dan Sefaria sebagiannya. Buka Yesaya pasal 9. Saya lagi ambil beberapa link dari dari beberapa link Septuaginta juga, karena Septuaginta itu banyak, ada beberapa link yang saya punya, tapi saya harus cari dulu. Bentar. Yesaya pasal 63 ini yang dijadikan alasan doktrin bahwa Tuhan itu turun ke bumi ya. Ini sangat sangat menghancurkan sekali teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Jadi Yesaya 63 versi LAI atau versi dari situs-situsnya orang Kristen itu mengambil dari Septuaginta, bukan mengambil dari Sefaria atau kitab Ibrani. Perhatikan di sini Malach Elohim ya. Umalach ya. Umalach. Mana ini yang ini ya. Kemudian and the angel of the divine ya. Perhatikan di dalam sabda teman-teman. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta. Ini mengambil terjemahan Septuaginta guys. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah. Ini beda antara malaikat dengan Tuhan, beda. Tapi di Yesaya pasal 9 itu, ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia saja biar kalian nggak terganggu. Perhatikan. Dalam segala kesusahan mereka, Tuhan merasa gelisah dan malaikat kehadiran ilahi. Hancur kawan-kawan. Ini antara Septuaginta dengan Mesora saja bertentangan guys. Oke. Nah, maka kita lari ke teman-teman, kalau setelah klik ini, teman-teman kembalikan ke Mesiah tadi dengan klik bagian ini teman-teman ya. Nanti akan dibawa kembali ke Mesiah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembuktian bahwa Bible ini mengandung distorsi parah ya. Distorsi parah. Teman-teman perhatikan di sini. Ini yang sering saya bawa ya. Antara 2 Samuel, di sini dikatakan bangkitlah. 2 Samuel pasal 24 ayat 1. Di sini iblis, murka Tuhan yang menghasut. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud. Ingat, di sini yang menghasut Daud adalah Tuhan. Tapi dalam 1 Tawarik pasal 21 nomor 1, iblis bangkit melawan Israel. Antara Tuhan dan iblis sudah nggak bisa dibedain. Antara malaikat dengan Tuhan nggak bisa dibedain. Antara iblis dan Tuhan tidak bisa dibedakan. Dan menariknya teman-teman, saya mengambil literasi penjelasan pihak Kristen. Saya kutipkan di sini. Kalian boleh klik di footnote-nya ini. Ya, apa penjelasan dari pihak Kristen? Kata sabda.org. Di sini dikatakan bahwa Allah telah menghasut Daud, sedangkan dalam 1 Tawarik dikatakan bahwa iblis membujuk Daud. Penjelasannya, dengar teman-teman, penjelasannya tidak membantah bahwa ayat ini betul-betul menceritakan peristiwa yang sama dalam kitab yang berbeda dengan narasi yang berbeda, tapi mereka membetulkan. Tapi mereka membelokkan menjelaskan bahwa Tuhan menggunakan iblis, padahal jelas-jelas di ayat itu dikatakan Tuhan murka dan menghasut. Jeder. Ya. Ini teman-teman lihat, saya klik Alkitab Sabda ini, teman-teman akan diarahkan lagi ke Alkitab Sabda dan teman-teman akan di website ini akan terbuka langsung ya penjelasannya ya. Penjelasannya teman-teman lihat di catatan full. Ya. Perhatikan teman-teman, kalau mau lihat di tafsirannya. Ya, ini penjelasannya di sini ada. Nah, lanjut. Kemudian teman-teman apa lagi ya? Ya, lanjut ya ke situs saya, ke situs website tadi. Ini kembalikan lagi, klik di bagian kembali, kalian akan dibawa lagi ke situs website mesiah.org tadi. Ya. Nih kita kembali. Dan ini juga nih. Jadi kontradiksinya bukan hanya dari ajaran, kitab suci sama kitab suci, bahkan kitab yang menceritakan hal yang sama pun itu hancur total, guys. Ya. Itu. Nah, lanjut. Kontradiksi antara kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Baru juga ada. Coba perhatikan. Matius 27 nomor 55. Ini 349. Ini bentar. Ini signal ya. Signal jelek ya. Di sini menceritakan bahwa Maria Magdalena berada di tempat yang jauh, tapi berbeda sendiri Yohanes 19:25 dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Maria isi Klopas dan Maria Magdalena. Ada perbedaan sendiri. Bagaimana mungkin jangan kau sebut nama mamaku itu, woy.
Jadi bagaimana mungkin sebanyak ini kerusakan yang terjadi, tiba-tiba kalian katakan kitab kalian suci? Maka saya tanyakan sekali lagi, apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Ya, karena menurut standarisasi Al-Quran, kitab kalian tidak layak dikatakan suci. Silakan. Kicauan kamu itu terlalu banyak, jadi bagi saya nggak ada nilainya. Terlalu banyak berkicau gitu loh. Terlalu melebar kemana-mana. Jadi nggak ada nilainya, nggak dapat nilai kicauanmu ini. Nggak apa-apa lah daripada botak kepalamu licin. Saya nggak penting diskusi kayak seperti ini. Tinggi ilmunya Umi Rifa, Bang Budiman nggak sampai gitu Bang. Itu yang benar itu. Mungkin ku bilang kan nggak apa-apa loh, daripada licin kayak botak di kepalamu itu gimana itu? Saya masih ada tema yang ekstrim teman-teman ya. Malam ini memang saya sedang bersemangat. Kenapa? Karena ketika umat Islam sibuk dengan buku, sibuk dengan Al-Quran, demi Allah, hancur kalian. Kenapa selama ini umat Islam itu lengah dan lalai? Karena mereka tidak mencintai ilmu. Ketika mereka kembali ke Al-Quran dan mengkaji banyak literasi, umat Islam akan gemilang sebagaimana pernah di zaman-zamannya umat Islam gemilang, di mana para orang-orang Islam sibuk dengan buku, sibuk dengan literasi. Ya, saya ingin umat Islam, ya, sudahlah tidak bisa baca tafsir, tidak sempat baca tafsir, baca Al-Quran. Oke, bacalah website itu, materi singkat, buktikan saja. Buktikan saja. Ya, silakan teman-teman Kristen naik ke atas. Tugas kalian membantah saya. Begitu. Kalau tidak kita kasih tema nih, Tuhan Kristen dinasehati Musa. Nah, ini nih. Tema ini. Apa unik apa? Tuhannya Kristen dinasehati Musa. Oke. Tuhan dinasehati Musa. Oke, ini ada yang mau debat sama Uni. Silakan naik. Ada yang mau debat ini. Wah, ini cocok lawan Uni nih. Silakan. Yang typing tadi, aku mau debat, ayo debat sama saya. Silakan. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Tuhan Ustaz. yang dinasehati apa Uni yang dinasehati setelah ini, yuk debat. Dah. Saya mau Ustadz membuktikan ke saya. Tolong berikan alasan kepada saya, kenapa Harun yang telah membuat patung sapi di dalam Bible-nya orang Kristen, sementara dalam kitab Keluaran pasal 20, barang siapa yang membuat patung Tuhan akan hapuskan mereka. Kenapa Harun tidak dibunuh dalam kitab Perjanjian Lama? Saya akan dijawab Ustadz. Ya suka-suka Tuhan lah, ngapain ngatur Tuhan? Kayak yang punya dunia aja Uni ini, ngatur-ngatur gitu. Kalau saya jadi oten nanti itu. Jadi ini Ustaz. Jadi saya punya misi beberapa minggu yang lalu itu Ustaz. Saya bilang begini ya. Saya selama ini bilang saya mencintai Nabi saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa buat mereka. Ketika mereka berperang melawan orang-orang kafir, saya belum lahir waktu itu. Tapi maha adilnya Allah, Allah kasih saya kesempatan. Ternyata Nabi itu bukan hanya diperangi pada waktu itu Ustadz. Hingga detik ini pun mereka tetap dihujat, dinista. Contohnya Nabi Sulaiman dikatakan menyembah kepada Dewa Baal karena mengikuti perempuan. Dikatakan Nabi Harun membuat patung anak sapi. Dikatakan Nabi Musa itu banyak sekali fitnah-fitnah kepada Nabi Daud, dikatakan ngambil bini orang. Jadi saya bertekad dalam hati saya bilang sebelum saya mati, sebelum saya dipanggil oleh Allah, sisa hidup saya ini ya untuk memuliakan para nabi dan memuliakan Allah Ustaz. Jadi ternyata justru betul-betul Masya Allah ya, betul-betul ditunjukkan kepada kita bahwa wajarlah Allah mengatakan bahwa mereka itu Yahudi kalangan Nasrani ini khalidina fiha dalam neraka. Mereka betul-betul menghujat Ustaz. Nah itulah saya bawa dalil pertama pembelaan terhadap Nabi Adam Ustaz. Materi ini ada di BCA juga. Nabi Adam dikatakan terkutuk. Saya cuma minta satu dalil saja dalam Bible. Oh ya, selamat malam Pak Anto. Iya.
Silakan Pak Anto, saya sudah terpotong pembicaranya, mau ditanggapi dulu silakan. Saya tidak bisa ikut tadi. Saya cuma Oke. masuk. Ya, Pak Antoni, mohon maaf ya. Saya adalah seorang pendiskusi lintas agama dari pihak Islam. Saya hadir juga karena banyak sekali debat-debat lintas agama dulu sekitar 6 tahun yang lalu. Saya berkontribusi dari pihak Islam untuk meluruskan kekeliruan, subhat, fitnah terhadap agama saya terkhusus. Dan kemudian saya belajar kristologi. Pelan-pelan saya mengetahui banyak hal yang selama ini tidak pernah disiarkan oleh orang Kristen. Salah satu tema yang saya angkat hari ini adalah Paulus mengajarkan dongeng. Ya. Yang kedua adalah Bible tidak layak dikatakan kitab suci. Yang ketiga, saya membela kehormatan Nabi Harun dengan mengatakan bahwa Nabi Harun tidak dihabisi Tuhan walaupun telah membuat patungan sapi karena Tuhan dinasehati oleh Musa. Itu 3 tema yang ingin saya angkat malam ini. Silakan Anda tanggapi. Saya ambil Bible ini ya, ambil tema ini ya. Bisakah saya ambil tema ini? Bible bukan kitab suci. Tema ini boleh Anda ambil. Iya. Saya cuma punya satu pertanyaan saja. Sabar dulu, Mbak. Oke, Sabar silakan. dulu. Siap, brother. Saya bisa membuktikan Bible itu adalah kitab suci dengan satu pertanyaan kepada umat Islam. Apakah Allah umat Islam berwujud? Seperti apa berwujudnya? Oke. Allah umat Islam. Saya jawab ya. Allah itu wujud. Seperti, Ya, seperti apa apa? wujud Allah? Laisa kamitsli syai'un, pastinya seperti Allah sendiri. Karena tidak ada lagi yang sama seperti Allah. Itu salah. Tidak mungkin seperti Allah sendiri. Bagaimana itu Terus pemahamannya? Allah, emang Tuhan mau Berwujud seperti apa? Nah, saya mau tanya Tuhan macam mana angkel mutu Masa Tuhan harus sendiri meja? Macam mana angkel mutu? Iya, tunjukkan mana buktinya dalil. Sepi. Apa? Saya tak Mana sepakat Tuhan mirip buktinya? sama apa? Coba itu Pak Kiai kita hebat, Abdul. Mana bukti dalil mengatakan, mana Ya, udah. menyatakan Sama bahwa Ustadz Allah saya aja lah. berwujud? Mana buktinya dalil? Berat Menyatakan dijawab. bahwa Allah berwujud. Saya minta bukti dalil. Kalau memang itu Al-Quran benar. Sebelum saya jawab, Jangan bilang asumsi ya. Bukti enggak, dalil. aman. Dalil. Saya harus menjawab wujudnya Tuhan seperti apa gitu ya. Ya, bukti dalil ya, iya. Kita sepakat enggak kalau sesuatu yang wujud itu enggak harus terlihat? Ya, tidak. Maksudnya kamu berwujud seperti apa? Kalau tidak dilihat berarti tidak berwujud lah. Kalau tidak terlihat berarti tidak berwujud. Bagaimana itu? Iya, gini loh Salahuddin Wahid. Jadi gini, sesuatu yang wujud tidak harus terlihat, betul? Iya. Oke. Contoh angin. Angin itu ada, tapi gak bisa dilihat. Jadi sesuatu yang wujud nggak harus terlihat, begitu. Nah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang beriman nanti di hari kiamat akan berseri-seri karena mereka akan melihat Tuhan mereka. Akan melihat Tuhan. Jadi Allah akan menampakkan diri nanti di hari kiamat. Iya. Oke. Oke, Jadi, sudah. gini, kalau ditanyakan nih, kayak apa Diklaim Tuhan? tidak berwujud kan? Diklaim tidak berwujud kan? Tunggu dulu, kan sampean mau saya jawab. Iya. Saya sudah panik tuh. Iya, santai Bang. Jadi tadi kan kita sudah sepakat kan, sesuatu yang wujud tidak harus terlihat. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an Tapi wujud tidak terlihat bagaimana itu? Namanya tidak terlihat tidak terwujud lah. Bagaimana itu bahasanya? Sesuatu yang tidak kelihatan berarti tidak berwujud. ini pasien siapa ini nyasar ke sini? Kalian yang pasien. Masa sesuatu yang tidak kelihatan dikatakan berwujud? Apa ini? Ini masuk logika kah tidak? Akal itu wujud nggak? Ada nggak akal itu? Dikatakan berwujud. Itu berwujud Akal sesuatu itu yang ada nggak sih? kelihatan. Iya Pak, akal itu ada nggak?
Adalah. Neraka lah. Mana wujudnya? Masa sesuatu Mana? yang tidak kelihatan? Apa kamu Mana bisa melihat? wujudnya? Oh, si Anda Mana? yang dia tidak Mana? kelihatan. Apakah dia Coba berwujud? tampilkan ke Mana saya. kan cuman Coba tampilkan ke saya wujudnya akal itu mana? Wujud akal kan ada tuh, wujud tuh. Mana wujudnya akal itu? Berwujud sesuatu yang kelihatan. Iya, mana? Tetapi Coba tidak. perlihatkan ke saya. Perlihatkan ke saya Seperti akal kau itu itu mana? berwujud. Nah, seperti berwujud. Wujud Pak Ustadz. Nah, ini wujud kelihatan manusia. Seperti kau. Akal Itu akal itu kan berwujud. kata kamu ada kan, wujud kan? Oh, Nah, sekarang itu sesuatu. tunjukkan kepada saya akal Gimana Anda itu kamu mana? ngomong? Tunjukkan kepada Itu saya. sesat kamu, pemahaman sesat kalian. Sepi, nah SABC tak. Angkel mutu. Sesuatu tidak kelihatan kok diangkat, dianggap Angkel mutu. Oke, ini kalau HP saya banting, ada yang ganti kan ya? Nah, sekarang saya mau tanya, apakah Allah kalian berwujud atau tidak? Itu saja kok lepot mau tanya jawab. Angkel mutu. Nah SABCD tak. Ini sesantiau nah. Karena saya bisa membuktikan bahwa Allah kami berwujud. Cek, gejala awalnya Saya sampai bisa gimana sih? buktikan Allah kami bisa berwujud. Saya Enggak, bisa Pak buktikan. Anto, Ustadz Wafi tanya. Tidak, saya Dulu bisa waktu buktikan masih Allah bayi kami minum air berwujud. tajin atau air asi? Tidak, kalian jangan banyak congor. Kalian jangan Ini congor. gara-gara Karena minum- kalian berasumsi hanya Ini gara-gara menyesatkan. minum pertamak oplosan sama pertalite. Iya, kalian berasumsi menyesatkan. Orang pertama diletakin ke motor, dia di mulut. Saya kan cuma nanya. Makanya ngegas kamu banyak dari tadi. Kamu saja tidak bisa membuktikan Allah kalian ini seperti apa kok. Banyak congor. Kau suara kucing kau. Kucing lain. Sepi, Angkel mutu. Mana Kalau buktinya? makan. Jangan banyak Angkel mutu banyak parah. berasumsi. Mana buktinya dalilnya, Bang? Pak Ustaz. Jangan menyesatkan orang. Itu Angkel Apa mutu kamu kerja, di neraka Pak. jahanam? Pak Ustadz, jangan kau menyesatkan orang. Ya udah, Mana kau mau buktinya, diskusi apa? Gak ada Mana level Pak Ustadz buktinya, itu sama aku Dalil? berdiskusi katanya. Iya, mana buktinya dalil? Katakan, saya katakan kan. Saya menanya, mana buktinya dalil menyatakan bahwa Allah kalian berwujud? Karena ya saya bisa membuktikan Allah kami berwujud. Mana? Kalau berwujud, Mana Allah kamu? Coba Mana wujudkan Allah saya. kalian dulu? Saya pengen Saya lihat tanya dulu. Allah kamu mana? Saya Allah kamu mana? Coba tunjukkan ke kita Iya, Allah kamu kamu. nanti meniru. Nanti kamu mau ikut. Saya mau lihat Coba dulu Yesus kalian. Yesus Apakah panggil Allah kalian panggil. berwujud? Pengen nonton Apakah saya. Allah kalian berwujud? Apakah Allah kalian berwujud? Apakah Allah kalian berwujud? Iya, Saya mana mau Yesusnya? Saya lihat dulu Yesus Saya mana? tanya dulu. Saya tanya dulu. Apakah Allah kalian berwujud? Itu saja. Aduh ya Allah, ada orang-orang di bulan Ramadan setan keliaran. aku dulu juga Kristen loh, tapi nggak sama Saya kayak bisa kau. Aku, bro. tunjukkan Allah kalian berwujud. Kamu tunjukkan Allah kalian berwujud atau tidak? Cek, perasaan setan itu di bulan Ramadan ada di neraka loh. Ini kok kabur satu ini? Hei, kamu yang setan, kamu penyesat. Kamu penyesat, Ustadz. Sedangkan buktinya saja kamu tidak bisa mampu membuktikan Allah kalian seperti apa. Buktinya itu saja kalian. Udah. ngomong Kamu cuma bilang kami tidak. sesat. Ya udah, saya sama Omong Ustadz kosong. Wafi sesat ya. Ya. Kamu buktinya omong kosong. Iya, saya omong kosong. Udah kita terima, oke? Sekarang saya tanya, bagaimana bentuk Roh Kudus? Tidak, ini berbicara di Sepi, Jangan lari dulu di situ. Saya berbicara dulu Allah dulu. Ini kena asma suhu kayaknya ini. Kan sekarang saya buktikan ya, Allah kami berwujud. Di sini kita buka Kejadian 1 ayat 27. Kejadian, bukan kejadian. Kejadian. Ini apa? Itu kan bahasa kami kok. Kayak apa lu mau protes? Nah, di sini kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar apa? Allah menciptakan menurut gambarnya apa? Manusia. Gambar apa? Apa gambarnya? Manusia Doraemon. lah. Allah ini kan menciptakan manusia. Coba tunjukkan ke Ini kita kan gambarnya kayak apa? Kayak apa gambarnya? Coba tunjukin ke Manusia kita kayak apa seperti gambarnya. lu. Seperti kau, bodoh. Oh, Tuhan kamu seperti saya. Wih. Menciptakan seperti manusia. Wajahnya Pemahaman seperti goblok. saya, Tuhan. Baru ini saja kamu memahami goblok.
Waduh, Bukti ini pemahaman goblok. ini habis berapa liter Pertalite oplosan sama Pertamax ini? Banyak. Tunggu. Pandi, coba si kameranya yoga itu ini kan kayak bener nggak? Penyesat. Kamera yoga tuh kayak bener nggak? Dasar penyesat Coba yoga Islam. bergerak, diam dulu, bergerak yoga. Tuh. Ah, kan? Congor tidak ada Tuh. artinya. Bener nggak Ustadz? Kameranya bermasalah nggak? Iya, kayak ada roh kudusnya gitu kan? Mana ini buktinya Nah, kami tuh. ada Allah. Bergerak-gerak, Allah kami bergetar-getar benar-benar. nggak? Benar-benar Alkitab kami benar-benar suci. Diam dulu kau. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut segambarnya. Yang mana Bukan itu? gambar. Patah-patah. Oh, udah diam dulu kak. Tunggu kameraku dulu. Gimana kameraku ini? Patah-patah. Jadi Patah-patah. turun dulu, keluar dari aplikasi TikTok dulu. Ya restart atau refresh dulu, baru masuk lagi. Tanya sama CC-nya netizen. dihapus, CC-nya. Ya, cace dihapus cace. Iya, biar Ya, tidak Uncle menurut. Mutu lagi. Nanti Ustaz Wafi jawab. Ini penyesat lu. Dasar tidak puas dengan seks di dunia sampai di surga mau dipuaskan seks. Apa itu ajaran manusia, ajaran Allah itu? Seks di Pada surga. Tuhan kamu di Gila dunia itu nabinya dikasih Itu seks. namanya ajaran Itu sesat. dikasih pagi Ajaran nabi sesat, orang Bang. Ajaran sesat itu. Di surga itu sekudus. Adalah Tidak yang ada lain nggak? hubungan dengan seks. Apa? Fandi, yang normal kan Mana? gitu. Ini aku sama Ustaz Wafi batal puasa besok nih. Belum puasa aku udah batal puasa aku besok. Aku belum puasa kan, tapi udah batal puasa aku besok. Ada Malam, Malam. malam. malam Ustadz, malam ke Rifa sama Bang Fandi. Oh, di sini sudah pagi. Selamat pagi. Oh iya, sudah pagi ya. Di sini masih malam nih Bang. Hmm. Ah, iya. Nah ini sih Bang, kita diskusi nggak usah pakai emosi ya. Soalnya Ya kayak abang tadi ya. kadang-kadang kan, iya. Dari tadi aku lihat emosi semua nih. Enggak, Terus kami dari tadi ketawa-ketawa kok. iya sih, teman-teman Masih nggak? yang datang. Masih? Iya. Oke. Oke. Ini Kak, tadi boleh kita kembali ke pembahasan gimana tadi Boleh. dongeng ya? Ya, jadi ada tiga Dongeng. tema. Yang Iya. satu belum saya presentasikan, yang dua sudah saya presentasikan. Yang pertama Oke. adalah saya membuat sebuah statement bahwa Paulus mengajarkan dongeng. Yang kedua adalah Bible tidak layak dikatakan kitab suci. Nah, Anda boleh Iya. membantah dengan cara membawa data, antitesisnya. Tapi kalau tidak berdata ya sudah lah ya. Mungkin begitu. Oh gitu ya Kak. Ini sih Kak, tadi yang Alkitab itu dongeng apa ajaran Alkitab itu dongeng ya tadi. Itu yang pertama Ya. tadi. Iya. Itu tadi kalau nggak salah Kakak Kak Rifa tadi nunjukin situs dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Ya, Lembaga Sabda. Dan di situ dikatakan ada beberapa dongeng dan itu bukan cuma dari Lembaga Sabda sebenarnya. Penafsir ND, penafsir Yerusalem, penafsir para scholar kalian sendiri mengklaim bahwa dalam Perjanjian Lama itu ada dua dongeng. Memang di situ ada fabel. Ada fabel itu dongeng di mana benda-benda yang mati itu seolah-olah dihidupkan, hidup berbicara gitu. Dalam kitab Hakim pasal 97 dan juga dalam kitab yang saya tunjuk tadi, teman-teman Anda boleh lihat di di situsnya sendiri. Dan yang kedua Paulus telah mengajarkan dongeng. Oh Itu gitu ya diakui Kak. oleh scholar kalian. Ya. Nah, terus Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 4. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. nomor 4. Ya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Di sini Paulus menceritakan tentang batu yang mengikuti Bani Israel yang mana dianggap sebagai dongeng oleh mayoritas orang-orang Kristen, dan Paulus mengajarkan bahwa batu itu ternyata adalah Yesus. Jadi gitu ya. dongeng itu dijadikan filosofi pengajaran tentang Kristen. Sama seperti saya ngajarin orang tentang, kalian tahu tidak tentang Malin Kundang? Nah, mamanya itu adalah Bunda Maria. Kurang lebih seperti itulah saya ilustrasikan. Jadi ketuhanan diajarkan dengan menggunakan dongeng, begitu. Oke. Nah, terus tadi yang mau saya bantah sih tadi Kak. Tadi aku ngecek di Yayasan Lembaga Sabda.
Tadi kakak nulis di apa pencarian ya, kata dongeng. Oh. Saya mau cari di ininya di Anda lihat di sini ya. Saya arahkan Anda pelan-pelan dan saya ya. Anda buka pelan-pelan ya. Oke. Ini Iya, klik Bang saja Peter. kata dongeng. Bang Matra kalau bisa open cam lebih bagus sih. Open cam Bang ya. Studi kamus. Ini studi kamus, brother. Ini studi kamus. Kata Di dongeng. studi kamus. Iya. Di mana tuh kak? Di situsnya situs apa tuh kak? Situs ini alkitab.org ya. alkitabsabda.org. Ini Alkitab Sabda. .org. Oh, di studi kamus. Bentar. Ya, di studi kamus. Buka pelan-pelan ya. Oke. Bang Jibril di bawah tuh. Naik Bang Jibril. Naikin Bang Jibril di Fandi. Jadi aku nanti bisa ini sama Bang Jibril bisa gantian. Oh, saya gitu Bang Jibril. Di pencariannya kayak? Di studi kamus, brother. Di studi kamus. Klik aja di situ pencarian apa tentang dongeng gitu, studi kamus. Waduh, nggak kelihatan ya, ntar dulu. Despacito, brother. Despacito, brother. Pelan-pelan. Studi kamus. Mana ya? Kan ya Bang Jibril kan? Despacito. Buka aja situs sabda.org. Habis itu ada studi kamus, ada kolom kosong di situ pencarian. Klik di situ dongeng atau mitos. Oh, terpentul. Despacito, Pak, Despacito.